Kalian pernah nggak sih udah belajar semalaman tapi hasilnya masih belum maksimal? Apa yang diharapkan ternyata tidak terrealisasi. Jadi ingat kata-katanya Pitagoras, kalau kamu nggak sanggup menahan lelahnya belajar, ya kamu harus siap menanggung pahitnya kebodohan. Tapi kenapa apa yang kita pelajari terkadang sering hilang begitu saja? Ataupun setelah belajar hasilnya masih belum maksimal? Gimana sih cara efektifnya belajar supaya mendapat hasil yang maksimal? Oke, sebelum mengetahuinya, apa sih belajar itu sendiri? Menurut Robert Slavin, seorang psikolog dari Amerika mengatakan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus di sini adalah hal yang diberikan oleh pengajar, misalnya dosen atau guru. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan dari si pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Simpelnya, belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian, kompetensi, keterampilan, dan sikap. Sebenarnya kita tuh udah belajar dari sejak lahir pertama kali dan akan terus belajar sampai akhir hayat. Kalian pasti pernah lihat anak bayi yang lagi belajar ngomong kan? Ataupun gini deh, kenapa kita semua sekarang bisa membaca? Nah, itu semua terjadi karena kita belajar saat kita kecil dulu. Manusia umumnya memiliki 4 tahapan belajar. Apa aja sih? Nah, yang pertama, inkompetensi bawah sadar, yaitu kita tidak sadar bahwa kita tidak tahu. Contohnya kayak gini deh. Waktu kita belajar mengendarai mobil, nah kadang suka ngeyel kalau dikasih tahu sama yang lebih tua. Padahal sudah jelas mereka lebih berpengalaman. Itulah sebabnya pemudi muda mengalami lebih banyak kecelakaan. Mereka tidak mau mengakui keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka. Kalau istilah anak zaman sekarang, baby boomer. Nah, yang kedua, inkompetensi sadar. Kita sadar bahwa kita tidak tahu. Jadi, inkompetensi sadar ini pengakuan atau penerimaan penuh bahwa kita tidak tahu. Nah, biasanya orang-orang seperti inilah yang mau belajar. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi sadar. Kita sadar bahwa kita tahu. Contohnya seperti kita mengemudi. Kita sadar kapan harus menginjak pedal rem dan pedal gas. Semua tindakan itu dilakukan atas dasar hal yang sudah kita pelajari. Kompetensi bawah sadar. Kita tidak sadar bahwa kita tahu. Contohnya, seperti seorang supir mobil truk yang sudah bertahun-tahun berpengalaman mengemudikan mobil truk. Apa yang ia lakukan sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Bahkan mungkin ia tidak tahu bagaimana ia melakukan secara terperinci. Nah, selanjutnya, dalam istilah psikologi pendidikan ada yang namanya teori belajar. Apa itu teori belajar? Teori belajar sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Menurut Ernest Ropiquet Hilgard, seorang psikolog dari Amerika sekaligus profesor di Stanford University, umumnya setelah belajar seorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Namun itu tergantung hal apa yang dipelajari. Ngomong-ngomong soal teori belajar, berikut beberapa teori yang umum dalam psikologi. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diukur dan yang dapat diamati. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karenanya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh dan teori. Yang pertama, teori koneksionisme oleh Thorndike, teori classical conditioning oleh Ivan Pavlov, teori operant conditioning oleh B.F. Skinner, teori kognitif sosial atau social learning oleh Albert Bandura, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Kemudian ada teori belajar kognitif. Kognitivisme didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk tingkah laku yang bisa diamati.
Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh dan teorinya. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif oleh Piaget, ada teori Brunner, teori bermakna Ausubel, ada teori pemrosesan informasi Gani, ada teori Daynes, teori belajar Van Hill, teori belajar Brownell, dan Van Enge. Kemudian, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh dan teorinya. Yang pertama, konsep belajar konstruktivistik oleh Jean Piaget. Yang kedua, konsep belajar konstruktivistik oleh Vygotsky. Kemudian ada teori belajar humanisme. Humanisme memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar ini dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar pada aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pemikiran humanistik mendesak agar di dalam mengajar guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak, dan lebih jauh lagi dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional, yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai. Dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh dan teorinya. Ada teori dari Arthur Combs, teori dari Abraham Maslow, teori dari Carl Rogers, ada teori Kolb, teori dari Honey dan Mumford, ada teori Habermas, ada teori dari Bloom dan Kurzweil. Kemudian ada teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditekunkan oleh sistem informasi. Tidak semua asumsi dapat disimpan dalam long-term memory, ingatan jangka panjang. Dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh dan teorinya. Ada teori dari Landa dan teori dari Pask dan Scott. Semua orang tentunya ingin cerdas, tidak mau ketinggalan zaman, tidak mau dibodohi, tidak mau ditipu. Tapi sayang, terkadang ketidakefektifan belajar membuat hasilnya kurang maksimal. Tidak sedikit orang yang belajar terus mereka menguasai materinya cuma satu ujian doang, dan pas ditanya abis ujian, mereka malah kebingungan. Jadi alurnya belajar, hafalkan, dan lupa. Sebenarnya hal ini nggak bisa dibilang positif, ya bahkan mostly negatif. Kenapa? Ya karena kita buang-buang waktu kan, untuk belajar sesuatu hal tapi ternyata nggak dipelajari juga. Dan kalau kamu mengalami ini, sebenarnya ini hal yang wajar ya, meskipun dibilang negatif. Kalau kata Deborah Phillips, peneliti dari Amerika Serikat, dia bilang kalau misalnya hal yang kamu ini namanya illusion of competency, alias suatu kondisi di mana kita ngerasa udah nguasain suatu hal, padahal sebenarnya enggak. Nah, justru hal seperti itu yang bikin kita keganggu banget. Meskipun wajar tadi, apalagi kalau kita mau paham banget sama materi yang susah. That's why di akhir ini aku mau nyoba ngasih tips teknik belajar yang gak cuma bikin kamu ngerasa paham, tapi beneran paham tiap kali belajar sesuatu. Tipsnya yakni dengan cara menggabungkan tekniknya Richard Feynman dengan teknik Pomodoro yang ditemukan oleh Francesco Cirillo. Teknik Feynman adalah teknik belajar dengan mengajarkan suatu hal kepada orang lain, ya tidak harus kepada orang lain secara langsung. Kamu juga bisa dengan menulis seolah-olah catatan tersebut akan dibaca oleh orang lain. Nah, yang perlu digarisbawahi, cara penyampaiannya harus sesederhana mungkin dan mudah dimengerti. Lalu ditambah dengan teknik Pomodoro, yakni 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Cara ini diulang selama 4 kali atau boleh lebih, tergantung pembelajaran yang kalian pelajari.
Jangan lupa juga menyiapkan suasana belajar yang nyaman ya. Dan ingat, mengerti bukan menghafal. Sekian dari aku tipsnya, semoga bermanfaat. Adios.